Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafifah dari Prodi 4 Sanitasi Lingkungan Fakultas Medis Pontianak. Di video kali ini, saya akan menyampaikan mengenai pengemasan makanan. Dibuatnya video ini dalam memenuhi tugas mata kuliah Penyehatan Makanan dan Minuman B. Seperti yang saya bilang tadi, di video ini saya akan membahas tentang pengemasan makanan. Yang saya akan jelaskan tentang pengemasan makanan yaitu yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian tentang pengemasan makanan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang fungsi dan peran kemasan. Yang ketiga, yaitu tentang klasifikasi kemasan. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kemasan untuk bahan pangan. Selamat menyaksikan. Cekidot. Yang pertama, pengertian pengemasan makanan. Pengemasan dapat disebut juga dengan pembungkus, pewadahan, atau pengepakan. Pengemasan merupakan salah satu cara pengawetan hasil bahan pertanian, karena pengemasan ini dapat memperpanjang umur hasil simpan bahan. Pengemasan adalah pewadahan yang dapat mengurangi atau mencegah terjadinya kerusakan-kerusakan pada bahan pangan yang dibungkus atau dikemas. Yang kedua, fungsi pengemasan, yaitu yang pertama mewadahi produk selama distribusi dari produsen hingga konsumen. Tujuannya agar tidak tercecer, terutama untuk bahan pangan yang berupa cairan, butiran, atau pasta. Yang kedua, mengawetkan atau melindungi produk, seperti melindungi dari sinar ultraviolet, panas, kelembapan udara, oksigen, kontaminasi kotoran, dan mikroba yang dapat mengurangi atau merusak bahan pangan. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai identitas produk. Pengemasan makanan dapat juga digunakan sebagai alat informasi dan komunikasi kepada konsumen melalui label produk yang terdapat pada kemasan. Yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi, misalnya mempermudah perhitungan, yaitu seperti satu kemasan berisi 10. Yang kelima, melindungi pengaruh buruk dari luar. Yang keenam, memperluas pemakaian dan pemasaran produk. Yang ketujuh, meningkatkan daya tarik calon pembeli. Yang ke-8, sebagai sarana informasi dan iklan. Dan yang ke-9 yaitu memberi kenyamanan bagi pemakai. Di samping fungsi yang saya sebutkan tadi, pengemasan juga memiliki peranan penting dalam industri pangan, yaitu identitas produk, penghias produk, piranti monitor, media promosi, dan media penyuluhan. 3. Klasifikasi kemasan. Kemasan dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, kemasan dapat diklasifikasikan berdasarkan frekuensi pemakaiannya. Misalnya yaitu pengemasan yang dapat digunakan sekali pakai saja, yaitu setelah digunakan langsung dibuang. Yang kedua, kemasan atau wadah yang dapat digunakan berulang-ulang kali, seperti botol kecap, botol sirup, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, kemasan atau wadah yang tidak dibuang atau tidak dapat dikembalikan oleh konsumen, seperti misalnya kaleng susu yang dapat dipergunakan sebagai tempat gula. Yang kedua, klasifikasi kemasan berdasarkan struktur sistem kemas. Yang pertama, kemasan primer, yaitu kemasan yang langsung mewadahi atau membungkus bahan pangan, misalnya kaleng susu, botol minuman, dan bungkus tempe. Yang kedua, kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsinya utamanya melindungi kelompok-kelompok kemasan lain. Yang ketiga, kemasan tersier, yaitu kemasan untuk mengemas setelah kemasan primer. Yang kedua, klasifikasi kemasan berdasarkan struktur sistem kemas. Yang pertama, kemasan primer, yaitu kemasan yang langsung mewadahi atau membungkus bahan pangan, misalnya kaleng susu, botol minuman, dan bungkus tempe. Yang kedua, kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsinya utamanya melindungi kelompok-kelompok kemasan lain. Yang ketiga, kemasan tersier, yaitu kemasan untuk mengemas setelah kemasan primer. 3. Klasifikasi kemasan berdasarkan sifat kekakuan
bahan kemasan. Yang pertama, kemasan fleksibel, misalnya plastik, kertas. Yang kedua, kemasan kaku, yaitu seperti kayu, gelas, dan logam. Yang ketiga, kemasan semi kaku, yaitu seperti misalnya botol plastik. 4. Klasifikasi kemasan berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan. Yang pertama ada kemasan hermetis, kemasan tahan cahaya, dan kemasan tahan suhu tinggi. Kemasan hermetis yaitu misalnya kemasan seperti kaleng yang tidak bernamel. Kemudian kemasan tahan cahaya yaitu misalnya kemasan logam, kertas, dan foil. Dan kemasan tahan suhu tinggi yaitu kemasan untuk bahan yang memerlukan proses pemanasan terlebih dahulu. Kelima yaitu klasifikasi kemasan berdasarkan tingkat kesiapan pakai. Misalnya wadah siap pakai yaitu bahan kemasan yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna. Contohnya botol, wadah kaleng, dan sebagainya. Yang kedua, wadah siap atau dirakit. Seperti wadah lipatan yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap peraktikan sebelum diisi. Jenis bahan untuk pengemasan yaitu yang pertama kemasan kertas, yang kedua kemasan gelas, yang ketiga kemasan logam, yang keempat kemasan plastik, yang kelima komposit. Sekian video yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat membantu kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.